Saya lihat ada muka yang kenal saya, ada yang tidak. Kalau yang dulu jemaat-jemaat yang masih pertama-pertama mungkin ada yang kenal saya. Saya dulu sekolah tamatan dari I4 dan saya dulu praktek masih tinggal di tempat dulu Bapak Wila, rumahnya Kak Ance, Pak Kila, masih pelayan di Pak Wila. Dan puji Tuhan waktu demo waktu saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan izinkan saya untuk tinggalkan NTT dan berangkat ke Kalimantan. Saya waktu melangkah saya percaya bahwa saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Entah hidup saya itu ada artinya atau tidak, tapi saya terus melangkah sebab saya tahu rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Tapi saya perkenalkan nama dulu, soalnya kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Nama saya Maria Yohana Misa, kakak rohani saya Ibu Pendeta Leni, kalau Pak Yeri ya senior. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya banyak belajar tentang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Saya menikah dengan suami saya tahun 2007 di GSJ Perjanjian Baru, dan saya berangkat ke Kalimantan, dulu masih Kalimantan Timur, dan akhirnya sekarang jadi Kalimantan Mekar, jadi Kalimantan Utara. Saya di daerah Tarakan, tapi dari Tarakan ke tempat saya jalan 4 jam lagi dengan speed. Saya lebih dekat dengan Nunukan karena saya memang di sana itu tempatnya Kabupaten Nunukan. Hampir 2-3 bulan harus ke Malaysia, tidak terlalu jauh. Saudara kalau mau ke Malaysia ke tempat saya cepat aja. Yang mau. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, baru-baru Pendeta Veronica Sumilat mungkin kenal. Dia sempat ke sana 2 minggu dan saya bawa dia untuk pelayanan, jadwal di sana, dan puji Tuhan melayani dengan baik. Dan saya bilang, Mami nanti bulan 2 ada jadwal yo di Malaysia di Tawau 1 bulan. Dia bilang, yang betul aja. Saya bilang, iya. Jadi saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, saya waktu masih sekolah, saya orangnya mau dibilang ketua kerja di sekolah I4 karena saya rajin kerja. Saya tidak terlalu suka kalau orang tidak rajin kerja. Memang sesuai karena memang saya dari kampung. Kalau soal kerja, nama makan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa rancangan Allah itu indah dalam hidup saya. Saya berjalan dan saya melihat kuasa Tuhan nyata. Waktu saya melangkah dan berjalan dengan suami, yang saya punya hati hanya suami. Saya memang punya hati kepada Tuhan, tapi yang saya lihat itu adalah suami saya yang mendampingi saya, yang bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Sekalipun jalannya, minta ampun. Saya sampai di tengah sungai karena jalan sungai, lewat sungai speed itu jalan 4 jam kayak mungkin Kupang Road ya. Ikut sungai aja saudara. Dan apa yang terjadi waktu saya sampai di sana, saya tinggal di tempat daerah kelapa sawit camp. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan bawa saya di sini? Pertama saya kecewa dan saya putus asa. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan bawa saya ada di sini? Tapi di balik semuanya itu saya terus belajar dan belajar karena suami saya baru bertobat baru. Minta ampun kalau namanya orang bertobat baru ya. Paling baptis sudah cukup, yang lain-lain nanti pelan-pelan supaya iris, potong. Dan puji Tuhan, saya menghadapi suami yang latar belakangnya keras saudara, karena suami saya petinju. Biasanya jalan kemana-mana diambil untuk tinju dan lain. Saya bilang sama dia, lebih baik bertobat karena jangan tinju orang sudah, jangan pukul orang sudah, bawa orang untuk masuk dalam kerajaan sorga saudara. Dia bilang, iya saya sudah lepaskan semuanya itu. Puji Tuhan, dari tahun ke tahun saya tinggal di perusahaan, saya melayani di gereja ekumeni di perusahaan yang begitu ketat, dan saya merasa bahwa saya tidak sanggup menghadapi, tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, dan tidak bisa menunjukkan bahwa saya orang berorganisasi karena agak repot saudara. Tapi saya percaya waktu demi waktu, dan kalau kita memulai melangkah dan melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menarik saya dan saudara semakin melihat kuasa Tuhan. Amin. Dia akan pegang tangan saya. Makanya kita harus tahu sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, jangan pernah mimpi untuk memegang tangan Tuhan. Sebab waktu kita memegang tangan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Waktu kita berada dalam persoalan, waktu kita berada dalam masalah, kita bilang, Tuhan tunggu dulu, saya pun keluarga tidak setuju dan lain sebagainya. Lepaskan tangan Tuhan. Tetapi dalam hidup saya dan saudara, kalau kita izinkan Tuhan memegang tangan saya dan saudara, apapun yang terjadi, percaya Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Amin. Dia akan setia menjaga, memelihara, melindungi saya dan saudara. Waktu saya praktek di Bebufus ini di Nasaret ya Pak, memang dari dulu Nasaret. Jadi kami biasa jalan kaki dari Wepoi sana sampai di Rufus sana.
Pokoknya jangan saya pikul gitar. Mungkin kadang-kadang orang yang tidak bertobat, ini perempuan mungkin gila dan lain sebagainya. Dan biasa harus kita tahu, si saat kita memenangkan dasar kebenaran, yang ada timbul kebencian dari orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi saya dan saudara perlu tahu, semakin orang membenci kita, semakin kita melangkah, semakin kemerdekaan dari Tuhan nyata dalam hidup saya dan saudara. Cerita singkat cerita, nanti baru kita lanjut cerita, soalnya saya kalau bersaksi terlalu panjang, pendeta. Saya ada di Kalimantan dan saya puji Tuhan tinggal di perusahaan. Lama-lama Tuhan memberkati kami membeli lahan 100 kali 300 meter. Kami mulai tanam kelapa sawit, bersihkan lalu tanam kelapa sawit. Akhirnya Tuhan percayakan lagi 100 kali 300 meter lagi, mulai tanam dan lain sebagainya. Dan ini puji Tuhan lahan yang ketiga 100 kali 500, lebih mau 600. Dan saya percaya mungkin saya diberkati secara jasmani dan rohani. Saya percaya berkat yang sama pasti Tuhan memperhatikan hidup saya dan saudara. Segala sesuatu bagi manusia mustahil, bagi Allah tiada yang mustahil. Maka itu kuncinya, yang penting dengar, taat, melangkah, tertib hidup di dalam Tuhan, saudara. Hidup tertib itu Allah butuhkan dalam hidup saya dan saudara. Baru hari Rabu saya ikuti ibadah tengah minggu di gereja pusat. Mama John bilang begini, yo bersaksi dulu. Saya bersaksi, saya menyanyi, saya bilang puji Tuhan. Anak I4 kalau yang berasal dari NTT mau berdiri di depan BPD agak repot, saudara. Jantung mulai kruk. Tapi saya tahu Allah saya dan Allah beliau sama di mata Tuhan. Dan kalau kita punya Allah yang hidup, tidak perlu gentar, tidak perlu goyah, tetap berani dan berdiri, katakan Allah saya dan Allahmu sama, hargai dia, kasih dia lebih dari segalanya. Dan waktu hari Jumat kaum wanita saya dipercayakan untuk sampaikan firman Tuhan kaum wanita. Saya pikir-pikir Tuhan ini mungkin mujizat pertama yang dapat di NTT. Karena apa? Setiap datang paling melayani dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, berbaru Tuhan 1 bulan Tuhan bawa saya melayani di banyak tempat. Ada di Kefat, di tempat Ibu Vero, dan kami adakan KKR untuk rencana ke depan bisa buka pos baru. Saya di daerah Kapan dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur sebentar, saya mungkin jam 10 malam ini sudah berangkat. Tapi Bapak Penggembala di tempat ini, Ibu ya bagaimana? Saya bilang, tadi pagi kan saya di Bolok. Saya bilang, sebentar ini saya harus ikut ibadah di sana. Puji Tuhan, saya mau supaya kita mengerti tentang tujuan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mengerti, kita harus tahu. Di saat kita tahu, jangan tinggal diam, tapi terus pergunakan waktu yang ada untuk terus melangkah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ada 6 ayat. Tidak terlalu panjang, saudara. Saya biasa khotbah 3 jam, tapi ini sore saya akan tahu. Karena saya mau jalan, saya juga takut. Biasanya saya khotbah 3 jam Pak Gembala, tetapi saya khotbahnya tidak sampai 3 jam. Saya takut ada kursi yang orang-orangnya paling belakang. Pikir ini ibu ini sudah habis ngomongnya ini. Puji Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Perikopnya menyatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau sudah temukan katakan amin. Saya lihat ada anak-anak muda jemaat Tuhan yang pegang HP, tolong supaya lihat firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kehausan dan punya kerinduan. Di sini kita melihat berbicara tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik.
Kebanyakan pendeta yang sudah luar biasa, yang sudah menganggap gereja-gereja tertentu itu luar biasa, lalu dia bilang apa saudara selesai khotbah? Berbahagialah buat mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Sebaliknya dia tidak ngomong saudara, karena takut gaji tidak dibayar saudara. Tapi saya percaya bahwa di sini kita tahu orang tidak akan berbahagia kalau dia mendengar firman Tuhan lalu dia tidak melakukan. Dia tidak akan tenang dalam kehidupannya. Kenapa dia tidak mau tenang di dalam kehidupannya? Karena dia salah memilih jalan yang benar. Saya percaya bahwa dalam hidup saya dan saudara, saya mau memberikan satu judul atau satu tema supaya kita semua pulang-pulang, tadi itu khotbahnya di mana dan lain sebagainya. Saya percaya, saya mau memberikan satu judul, pilihlah jalan yang benar di dalam Tuhan. Pilihlah jalan yang benar di dalam Tuhan. Kenapa orang Kristen semakin setia, semakin bersaksi, semakin menjadi berkat buat orang lain? Karena dia tahu pasti bahwa dalam hidupnya sudah ada kepastian hidup. Jalan sudah benar. Yang dia ikut Tuhan itu dia percaya. Bahwa dia percaya itu yang bisa memberi jalan keluar, jaminan, pengampunan dosa dan lain sebagainya. Itu yang dia rasakan dalam pribadinya. Maka itu kita sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar beda dengan orang-orang yang belum hidup dalam pertobatan. Kenapa kita harus beda? Karena tiap minggu kita datang sembahyang. Mereka yang tidak beda, saudara, apa yang terjadi? Hari Minggu mereka cari kerja. Bagaimana supaya mereka jangan ikut gereja? Karena takut ikut gereja dosa ditegur. Tapi hari ini saya lihat muka-muka yang sejahtera, penuh dengan kemuliaan. Mau diajar, mau ditegur, supaya tahu memperbaiki diri, mempertahankan diri. Sebab kita percaya surga tersedia bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau saya dan saudara ingin masuk dalam kerajaan Allah yang sudah disiapkan dalam kehidupan saya dan saudara, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, kalau dalam pengiring dan kehidupan kita kepada Tuhan, mengikuti persekutuan dan lain sebagainya, biasanya gosip kadang-kadang datang dari suami, kadang datang dari istri, apalagi istri-istri yang bertobat duluan, aduh minta ampun. Ini suami sudah tahu kapan dia bertobat, Bapak sudah berdoa banyak. Nah kalau istri sudah berdoa banyak datang kepada Tuhan, pulang kalau suami marah jangan marah-marah juga, tetapi harus menjadi berkat. Kenapa? Supaya bisa menangkan dia. Ada amin. Dan saya percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kenapa? Karena kita sudah tahu kita tidak mau berjalan dalam nasihat orang fasik. Karena orang fasik hanya membawa kita kepada kehancuran, kebinasaan, kekecewaan dan putus asa. Tetapi jalan orang benar membawa saya dan saudara menuju kepada kerajaan yang Allah sudah sediakan bagi saya dan saudara. Kenapa kita harus menjalani semuanya itu dalam kehidupan kita? Karena kita sudah memilih jalan yang tepat di dalam Tuhan, memilih jalan yang baik di dalam Tuhan, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan waktu saya sekolah di 4, saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya ada di Kapan waktu itu, dan saya memang ada di Kapan sampai saya pindah ke Nikah dan berangkat ke Kalimantan. Saya tidak pindah-pindah, saudara. Saya sempat kemarin pulang dari Kefa singgah di Kapan, masih sempat singgah di tempatnya Ibu Gembala di tempat ini, karena saya kangen dengan mamanya, sudah tua. Dulu masih kuat-kuat, aduh kami buat apa-apa harus sama-sama dengan mama tua. Itu yang membuat saya, kenapa ya? Kalau kita sebagai orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan, kalau di hadapan manusia kita sudah saling bangga dan memiliki, itu menandakan bahwa kasih kita kepada Tuhan lebih erat. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup memulihkan keadaan saya dan saudara. Kuncinya, kalau kita sudah rasakan kebaikan dengan sesama dan kita rasa aman, itu otomatis pasti kita aman di dalam Tuhan, saudara. Tetapi kalau kita bilang, aduh saya mau pergi berdoa, saya pun baju belum kering, belum ini, saya ini itu dan lain sebagainya. Saudara, kita perlu tahu, mengikut Tuhan jangan perlu banyak alasan. Karena Tuhan Yesus tidak punya alasan datang ada di dunia ini, tapi dia percaya Allah yang Bapaknya yang suruh dia taat. Dan hari ini harus kita sadar, kalau firman Tuhan menyuruh saya dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, harus kita taat. Kenapa kita harus taat? Karena kita tahu mau masuk dalam kerajaan sorga. Apalagi yang saya lihat tadi pelayanan ini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pemusik dan lain sebagainya. Saya punya satu kesaksian yang kedua. Waktu saya ada di Kalimantan, kami dapatkan tanah, lalu saya bilang bapaknya, kita hibahkan ke gereja 15 lebar, panjang 25 meter, saudara. Habis itu kami berdoa, Tuhan, kami tidak punya uang untuk membangun gedung gereja. Satu kali kelak ada seorang hamba Tuhan, jemaat, tapi orang diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Biasanya di Kalimantan itu berbicara tentang kayu gaharu, Pak Gembala. Itu kalau nomor satunya 1 kilo bisa sampai 600.000. Dan beliau dia dapat sekitar 30 kilo. 30 kilo kali 600.000. Dan akhirnya dia datang ke tempat saya. Dia bilang, Ibu yo. Saya bilang, iya Pak.
Saya kok tergerak mau membangun gereja di tempat ini. Saudara perlu tahu, saya meneteskan air mata dan saya bilang, rancangan Tuhan itu indah dalam hidup saya. Kasih Tuhan terlalu baik dalam hidup saya. Yang tadinya saya merasa tidak ada jalan keluar, tapi waktu saya berserah dan berharap dan percaya, saya melihat kuasa Tuhan nyata. Dia bilang mulai itu siap gali fenderen. Saudara panggil Tuhan gali fenderen dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dari awal sampai akhir, dari gereja jemaat tidak keluar 1.000 rupiah, saudara. Beliau menanggung semua dari fondasi dan sampai selesai. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu beliau dengan tergerak membelikan kursi 100 biji, saudara, membelikan drum 1 pasang, saudara, 1 set, membelikan keyboard dan lain sebagainya. Saya kok pikir-pikir ya, kenapa sampai ini orang kok serius melakukan itu? Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan, kalau saya dan saudara berjalan dalam rencana Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan kita mengejar dan lari mengejar berkat, tapi waktu kita berjalan, berkat mengejar saya dan saudara dari belakang. Jangan pernah kecewa dan putus asa. Mungkin berkatmu tidak sama seperti yang saya alami, tapi ingat bahwa berkat-berkat Tuhan yang Allah berikan bagi saya dan saudara sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhanku. Perlu bangga dan katakan, terima kasih, saya melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidup saya. Dan waktu itu, saudara, pertama kali mulai ibadah, belum saya punya anak, dan akhirnya saya hanya dengan suami beribadah. 3 bulan kemudian ada 3 kakak bergabung. 3 bulan kemudian ada lagi, dan puji Tuhan, gereja kami mulai bangun sudah hampir 5-6 tahun ini. Puji Tuhan ada 40 kakak dari berbagai macam suku, baik orang Dayak, orang Cina, orang Toraja, orang Medan bergabung di sana. Yang tadi saya berpikir bahwa latar belakang saya tidak cocok, tidak bisa sanggup melayani itu, tetapi saya percaya firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membela, Tuhan akan menyertai. Kenapa? Karena Dia tahu kebutuhan saya dan saudara. Kenapa? Karena Dia tempatkan kita. Belum tentu Dia tidak perhatikan, tapi Dia akan memperhatikan hidup saya dan saudara. Kadang-kadang kita dilihat dengan mata sebelah, kata orang. Mungkin itu lewat pemimpin, lewat teman sahabat, lewat teman gembala, lewat teman pendeta. Mungkin kadang-kadang kita merasa tersisih, kenapa ini terjadi? Tapi saya dan saudara perlu tahu, terus kita berdiri dan bertahan, badai akan berlalu. Yang ada Tuhan memperhatikan, yang ada Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan tahu kesanggupan kemampuan kita. Kenapa? Karena Dia sudah melihat saya dan saudara dari awal bahwa kita sanggup untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Kesaksian dalam Perjanjian Lama menceritakan tentang Noah membuat bahtera, dan saya percaya gereja Tuhan di tempat ini menjadi bahtera buat negeri ini. Haleluya! Percaya bahwa dari timur, barat, utara, dan selatan jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya nanti sebentar kasih tinggal nomor telepon abang saya, kakak saya. Mereka masih di gereja lama, saudara. Ada anaknya, tadi pun akan saya ikut. Saya mohon nanti ada kunjungan ke sana, jalan-jalan ke tempat mereka. Sebab saya percaya bahwa sedang kita membuat bahtera, seperti kita melihat Nuh waktu dia membuat bahtera. Apa yang terjadi? Banyak orang tertawakan dia, banyak orang mengejek dia, mengolok dia. Kenapa? Kok bisa buat bahtera di atas gunung sana? Memang ini orang sudah otaknya tidak beres. Tapi Nuh tidak peduli dengan kata orang. Nuh terus mendengarkan suara Tuhan. Dan waktu dia mendengar suara Tuhan dan mendengar, kenapa yang terjadi? Waktu datang musibah, Nuh yang diselamatkan. Tapi orang-orang yang tadi mengejek, mengolok, mereka tidak diselamatkan. Maka itu, pilihlah bahtera. Katakan, saya mau tinggal di dalam bahtera keselamatan, supaya apapun yang terjadi, yang tergoncang, yang ombang angin, saya akan tetap di dalam bahtera itu. Saya akan tetap di dalam Tuhan. Karena orang yang tetap di dalam Tuhan akan bertahan untuk selama-lamanya. Haleluya, glory bagi nama Tuhan. Mungkin engkau sebagai seorang ibu yang sudah bertobat berdoa buat suamimu, atau engkau sebagai seorang suami berdoa buat istrimu, atau engkau sebagai anak muda sedang berdoa buat orang tuamu, sedang bergumul untuk masa depan dan pekerjaanmu. Cintamu kepada Tuhan itu harus lebih besar dari segalanya. Dan waktu engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan menyatakan gunung-gunung bisa beranjak, apalagi masalahmu. Allah akan sanggup memulihkan, Allah akan sanggup memberkati, Allah akan sanggup melakukan yang terbaik. Karena Dia menyatakan, rancanganku bukanlah rancanganku, tapi rancanganku punya dengan damai sejahtera. Saya percaya saudara mau belajar dari langkah hidup saya. Waktu saya melangkah di sana, banyak teman-teman saya bilang begini, aduh, Yolus menghilang ini, pasti
pasti kau sudah tahu lu cerita sudah. Tapi saya percaya, pernah satu kali kelak saya ditelepon pendeta Marta Tamodo dari mana atau buat. Yo, saya mau tanya kau, kenapa Ma? Ini katanya kau sudah pindah gereja, di mana kok? Saya bilang, siapa yang cerita? Bilang ada. Oh, kalau ada cerita jangan, kalau mau datang langsung ketemu saya. Lalu dia bilang, iya lu gereja di mana? Saya masih ada di GSCA. Saya percaya pada dalam hidup saya dan saudara tidak pernah milih untuk membuat bahtera. Dan kalau gereja ini bukan hanya untuk keluarga Adu dan keluarga dan lain sebagainya, tetapi ingat, gereja ini untuk semua orang. Maka itu terus bersaksi, terus berdiri teguh, terus berjuang, terus menyatakan kebenaran kepada tetangga sahabatmu. Jadilah berkat dalam tingkah laku dan perbuatanmu. Jangan sampai temanmu atau tetanggamu yang tidak bertobat, lalu dengar dia marah-marah, dia baru marah satu kali, lusuh 10 kali, dan dia bilang, aduh ini orang tuh sembahyang tiap minggu, mereka model. Tapi saya percaya tidak ada di sini, saudara. Saya punya satu kesaksian yang berikut. Waktu saya ini hobinya main volley, memang gemuk begini, tapi hebat main volley, saudara. Saya berteman dengan orang Dayak, lalu orang Dayak ini, perempuan cewek ini kerja di kantor camat. Satu kali kelak dia tawar saya, Kak, kita jangan pergi main volley, satu kali main 500.000, siapa tidak mau? Saudara, saya mau. Lalu saya bilang sama suami saya, Pak, saya mau jalan pergi main volley. Di mana? Jalannya agak jauh. Dia orang Muslim, dia orang Islam, saudara. Karena saya berteman dengan dia, selama kami main volley, saya nasihat, saya menginjili dia. Dia yang biasa bawa motor, kami jalan. Lama kelamaan dia bilang sama saya bisa baptis pertobatan. Saya bilang bisa, tiada yang mustahil kalau kau mau. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya undang teman saya dari wilayah, saya bilang datang baptis teman saya. Saya percaya kalau orang yang tidak pernah kenal Tuhan Yesus saja bertobat, apalagi orang yang kenal Tuhan Yesus, pasti Tuhan mengubahkan yang tidak baik menjadi baik, yang jahat menjadi baik, yang keras akan menjadi lembut. Karena apa? Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Maka itu dia menyatakan segala sesuatu bagi manusia mustahil, bagi Allah tiada yang mustahil, karena dia pembela bagi saya dan saudara. Tapi kadang-kadang orang Kristen, apalagi anak-anak muda sekarang, sudah mulai tahu pacaran, mulai bilang, besok ada waktu lagi mau sembahyang. Nah, kenapa lu sembahyang lagi? Sibuk, sibuk dengan apa? HP, saudara. Kadang mama panggil mau makan pun dia bilang nanti sebentar, saya masih sibuk. Saudara, lebih baik luangkan waktu kepada Tuhan. Ada amin. Luangkan waktu untuk berdoa, luangkan waktu membaca firman Tuhan, luangkan waktu untuk bersaksi, luangkan waktu untuk ada di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena saya dan saudara harus perlu tahu kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Maka itu kita harus hargai keselamatan yang Allah berikan bagi saya dan saudara dengan cuma-cuma. Dan waktu kita menjadi berkat, kita akan melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidup saya dan saudara. Jangan sampai kita bilang, saya pun Pak Gembala begini-begini. Saya pernah jemaat tinggalkan gereja Pak Gembala karena saya tegur. Memang saya latar belakangnya orangnya agak kalam-kalam, tapi saya belajar dari kalam-kalam untuk bisa berdiri. Dia yang biasa pegang seperti itu. Lalu satu minggu saya lihat sudah menyanyi lagu pertengahan, tapi kok belum keluar. Lalu jemaat bilang begini, ada ini, kami yang baru datang baru ini, kami tidak tahu lagu. Lalu keluar sembahyang, ini orang Cina, saudara. Saya tegur dia, saya bilang, Pak, hari Minggu usahakan supaya waktu lagu sudah disiapkan harus ditayangkan di slide. Dia bilang, iya Bu. Tapi hari Minggu dia tidak datang sembahyang, saudara. Kenapa? Dia tersinggung, saudara. Dan ingat, seorang anak Tuhan kalau masih ada dalam roh tersinggung, roh kekecewaan, dendam dan putus asa, itu akan terus menguasai hidup saya dan saudara. Dan kita tidak bisa bebas untuk bersaksi. Tetapi kalau kita tinggalkan kekecewaan dan putus asa, saudara dan saya bisa bebas bersaksi, menangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, bagian kesaksian saya yang keempat, agak panjang ya Pak. Kesaksian saya yang keempat, saya di sana itu ibadah pagi di gereja GSCA, lalu sore saya di perusahaan. Perusahaan itu namanya Kayu Kertas Adindo, PT besar. Lalu mereka sore jam-jam 6 sudah mereka jemput. Jalannya kayak dari sini ke Tarus, mereka bertanggung jawab antar jemput. Di sana saya hanya melayani orang Batak, saudara, yang saya tidak pernah bayangkan bahwa saya akan melayani orang-orang yang luar biasa, intelektualnya terlalu pintar, saudara. Tapi saya percaya hikmat yang saya dapat dari Tuhan lebih besar daripada hikmat dunia. Maka itu kita harus percaya dan berkata, sekalipun saya orang sederhana,
malahan saya buta huruf, tetapi saya percaya kalau saya bersaksi ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena Allah sudah mengurapi saya dan saudara. Allah sudah memberkati. Allah ingin memakai hidup saya dan saudara. Kita terus berserah kepada Tuhan. Bagian yang berikut di dalam ayat yang keempat menyatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita melihat bahwa banyak orang-orang Kristen, malahan ada orang-orang tertentu datang persekutuan, malahan dia lihat, oh di persekutuan gini-gini, lama-lama dia pulang, lama-lama kita ketemu, oh bu, oh ikut persekutuan lah, iya nanti baru saya ikut. Karena apa? Dia merasa bahwa tidak nyaman ada di kumpulan orang benar. Ada amin. Kenapa dia tidak nyaman ada di kumpulan orang benar? Karena dia masih hidup di dalam dosa. Dia masih dikuasai dalam dosa. Dan ingat, kalau dosa sudah dibebaskan, dosa sudah ditinggalkan, dosa sudah dimerdekakan, berarti saya dan saudara bukan aman di jalan orang fasik, tetapi akan membenci jalan orang fasik. Tapi saya dan saudara akan aman hanya ada di hadirat Tuhan. Ada amin. Akan aman hanya ada di hadirat Tuhan. Maka itu kenapa kita harus bangga memiliki Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Rancangan Tuhan itu indah dalam hidup saya dan saudara. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya dan saudara beribadah di tempat ini dari timur, barat, utara, dan selatan, Dia menyatakan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Berdoa dan percaya, bukan hanya saya dan saudara yang diselamatkan, tapi Allah mau supaya orang-orang yang tahu dan mengenal tentang kebenaran firman Tuhan buka hati dan mengaku bahwa ternyata keselamatan terjadi ada di GSC Nazaret. Amin. Karena apa? Bahtera yang kita bangun, bahtera yang kita buat, kita mau supaya penuh dengan manusia. Kenapa? Supaya orang-orang diselamatkan. Itu adalah kerinduan saya dan saudara. Puji Tuhan, bagian yang terakhir. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab Tuhan mengenal. Itu yang membuat saya kadang-kadang saya tidak menahan air mata, saudara. Karena Tuhan mengenal orang benar. Engkau mungkin tidak berharga di hadapan manusia. Mungkin engkau berpikir engkau tidak punya kerjaan yang baik dan lain sebagainya. Tapi ingat, Tuhan mengenal saya dan saudara. Ada amin. Sejauh mana kita bekerja, sejauh mana kita berjalan, pandangan Tuhan tetap ada dalam hidup saya dan saudara. Perhatian Tuhan ternyata akan terus ketat. Kenapa perhatian Tuhan itu ketat dalam hidup saya dan saudara? Karena Dia sudah menandai saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Ada amin. Dan kalau Dia sudah menandai saya dan saudara sebagai anak-anaknya, kita harus katakan, saya akan tetap menuju kepada jalan keselamatan yang Allah sediakan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Bahagialah kita mendengar dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan saya percaya